Video praktek pembelajaran. Uji kinerja UKIN. Mahasiswa PPG Darjab Batch 1. Winhas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurrohim Isagi, guru mata Quran Hadis di MA Al-Hafiz Jepara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Darjab tahun 2023 di LPTK Winhas Jember. Pada kesempatan hari ini, Senin 21 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MA Al-Kahfi. Adapun praktek pembelajaran yang saya lakukan adalah pada kelas 10 dengan materi pokok macam-macam sunnah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Lupain ya. Selamat pagi. Pagi semangat. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga nanti kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta kita semua dapat menjadi orang yang bermanfaat juga. Lillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Bagaimana kabarnya? Baik. Semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Email deh. Masih sakit? Masih. Mari kita doakan bersama-sama semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti KBM seperti biasa ya. Nanti lagi Fatihah untuk Mbak ini aja supaya cepat sembuh, diangkat penyakitnya. Lillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Jadi kalian yang masih diberi kesehatan, jangan sampai tidak memanfaatkan nikmat sehat yang diberikan kepada kalian. Caranya seperti apa? Cara mensyukuri nikmat sehat ya, karena kalian sebagai pelajar ya belajar dengan sungguh-sungguh, supaya masuk, supaya istirahat, Istirahat. seperti itu. Saya absen dulu. Wanda, Diruni, Fariha, Pasha, biasa tadi sakit ya. Syihab, Maulida, Melani, Asin lagi tiduran, Askar, Ulil, Nakaya, Reva, Wisma, Yasita, Ilmi. Ya, terima kasih. Yang tidak hadir cuma satu orang. Sebelum kita ke materi, saya akan melakukan persepsi dulu, atau istilahnya mereview materi-materi yang kemarin kita bahas. Kemarin bahas materi apa? Tentang apa? Unsur-unsur hadis. Ada apa saja? Ada matan, ada sanad, ada rawi. Sekarang untuk mengingat kembali materi kemarin, coba Nakaya, apa yang dinamakan sanad? Sanad memiliki arti menjadi sandaran yang berarti sandar, arti lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Ya, sandaran. Betul, itu Nakaya. Masih ingat berarti contohnya biasanya yang ada di depan. Ya, kita kepala itu namanya. Selanjutnya sekarang sanad sudah matan, ilmi. Apa matan? Matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membela, mengeluarkan, mengikat,
perkataan menurut istilah ilmu hadis, yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah hadis disebutkan sanadnya. Ya, betul itu kontennya. Contohnya nanti silakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, setelah qala itu nanti innamal a'malu binniyat, itu yang dinamakan apa? Nah, sekarang rawi, siapa? Siap. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Oh ya, betul. Masih pada ingat ya, rawi itu nanti kalau di hadisnya biasanya rawahu Bukhari, rawahu Muslim, itu namanya perawi. Nah, jadi masih pada ingat semua, nggak usah diulangi lagi. Berarti kita langsung ke materi pada hari ini. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam sunnah. Ini tujuan pembelajarannya berarti menganalisis macam-macam sunnah, menumbuhkan sikap optimis, konsisten, dan amanah. Kemudian KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran kalian harus menguasai 3 poin. Yang pertama, peserta didik menjelaskan macam-macam sunnah. Nanti kalian harus sudah bisa menjelaskan macam-macam sunnah. Nah, ini ada apa saja misalkan? Ada 3, ada 4 misalkan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam sunnah. Ini yang sunnah ini. Contoh ini sunnahnya apa? Sunnah apa? Kalau contoh ini maksud sunnah apa? Gitu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan contoh macam-macam sunnah. Jadi kalian misalkan sunnah qauliyah, ini contohnya apa? Kalian sudah bisa menunjukkan. Jadi ketika KKTP ini atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran harus kalian kuasai di akhir pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, pembahasan materi, kita main quiz dulu ya. Silakan buka Google Chrome, ketik joinmyquizzes.com, dan ketika sudah masuk, tinggal masuk kodenya itu kodenya. Sudah bisa masuk? Ya? Coba. Masuk join my quizzes dulu ya. Buka quiznya. Adanya Pak. Kelas 9 252 149 252. Bisa? Bisa. Bisa ada yang lain ya? Langsung dikerjakan yang sudah masuk. Gak usah dikerjakan, dikerjakan separuhnya. Oke, Pak. Salah.
Cinta lo. Pertama masih air juga. Ini soalnya berapa ya Pak? Soalnya 4 saja. Nggak usah banyak-banyak. Ayo Anda dikerjakan sendiri setahunya. Ini yang tidak sesuai nama siapa ini? Tuan Erik coba. Ini siap dan selesai. Nah, itu ada waktunya loh. Kalian kelamaan mikir nilai kalian semakin berkurang. Karena persoalan itu hanya 30 detik. Selesai semua Pak. Sudah. Harus semua. Dan selesai semua. Sudah penuh. Positif. Papat. Yang pertama papat, terus ini papat lagi. Selesai semua. Yang belum ada. Sudah selesai. Yang saya belum siapa ini? Allah itu sama Oklah siapa? Oklah. Coba diselesaikan. Sudah? Sudah belum dulu nih? Sudah. Nomor pertama Aini Syihab. Kedua Bang Elek sama Bang Elek. Pertama. Ketiga Mela. Tepuk tangan untuk. Jadi sebelum mengawali kegiatan belajar kita biasakan kuis seperti ini biar lebih fresh. Nanti ke teman yang akan datang seperti ini lagi. Oke, karena kuisnya sudah, kita bahas materi pada hari ini. Jadi terkait macam-macam surat. Mari kita renungkan. Coba dibaca apa? Pasha. Apa ini hadis ini? Baca. Yang keras. Diulang. Ahya sunnatan min sunnati qad ahli ba'di fa inna lahu min akhri ajri mithla man amila biha min khayri an yanqusa min ujurihim sayyi'ah. Ya. Jadi hadis yang dibacakan Pasha artinya seperti ini, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal bin Al Haris, ketahuilah dia berkata apa yang saya harus ketahui wahai Rasulullah. Beliau kemudian menjawab, ketahuilah wahai Bilal. Dia bertanya lagi, apa yang saya ketahui wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, barang siapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah ditinggalkan sebelumku, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala mereka sebelumnya. Jadi ini terkait hadis amalan yang dulu pernah diamalkan Rasulullah ketika diamalkan oleh orang-orang sekarang itu tidak mengurangi pahala sedikit pun dari yang orang-orang yang melakukannya dahulu. Selanjutnya ini gambar apa? Amati. Siapa yang tahu? Ini benar bebas. Kalau orang mengamati kan sudut pandangnya beda-beda. Ini orang apa? Gambar apa? Ngaji. Oke, apa lagi? Selain ngaji apa? Bacaan. Berkatnya kok bacaan. Ya, ini lebih tepat gambar mengaji dalam sekolah ilmu. Seperti hal ini yang dilakukan ketika zaman Rasulullah ada halakoh atau perkumpulan-perkumpulan yang membahas terkait ilmu. Nah, sekarang kita materi kali memahami macam-macam sunnah. Sunnah kalau sini macam-macam sunnah dibagi menjadi berapa kalau kalian ketahui? Berapa? Yaitu bisa ya. Tapi ada ulama yang berpendapat ada 4 ditambah sunnah apa? Kenapa? Hamiyah. Ada lagi yang namanya sunnah hamiyah. Namun cara garis besar itu ada. Kita bahas lagi sunnah qauliyahnya. Sunnah qauliyah pengertiannya apa? Untuk perkataan atau ucapan yang bersandar pada Nabi Muhammad Masyarakat akhlak. Sunnah qauliyah tadi sudah disebutkan ini yang perlu digaris bawahi. Kalau kata qaul berarti perkataan. Sunnah qauliyah berarti berhubungan dengan perkataan atau ucapan yang disandarkan pada Nabi Muhammad. Itu yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syariat, peristiwa-peristiwa, kisah-kisah baik berkenaan dengan aspek akidah, syariat maupun akhlak. Itu yang dinamakan qauliyah. Untuk garis bawahi, kalau kalian mendengar sunnah qauliyah, qaul berarti perkataan. Itu yang garis bawahi. Selanjutnya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah apa? Kalau ini kalau qauliyah tadi kuncinya qaul, garis bawahi qaul perkataan. Kalau sunnah fi'liyah perkataan fi'liyah itu apa artinya? Perbuatan. Segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu disebut sunnah fi'liyah. Oke, yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Ini yang digaris bawahi takrir atau ketetapan. Selanjutnya lagi sunnah hamiyah. Nah, sunnah hamiyah ini adalah suatu yang digendaki Nabi Muhammad SAW tetapi belum dikerjakan. Sebenarnya ini digendaki oleh Nabi Muhammad namun belum dikerjakan. Nabi Muhammad sudah wafat. Itu namanya sunnah hamiyah. Dan kedudukan paling tinggi dari kualitasnya itu paling tinggi itu dari sunnah qauliyah, kemudian sunnah fi'liyah, bawahi lagi sunnah takririyah, baru sunnah hamiyah. Jadi kualitas paling tinggi itu sunnah qauliyah karena langsung dari ajaran ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Jadi kita materi hari ini menganalisis 4 sunnah tadi.
sekarang karena tadi saya sengaja tidak menyebutkan contoh-contohnya karena nanti kalian contoh-contohnya sebagai tugas kelompok. Jadi kita bagi kelompok dulu. Nanti kalian tadi sudah saya kasih selebaran kelompoknya nanti Pasha, Aska, Ulil, Nakaya, Asin ini satu kelompok. Tadi sudah saya kasih selebaran. Di situ sudah ada tugasnya. Kalian harus ngapain? Kalian tugasnya mengidentifikasi hadis, contoh-contoh hadis yang sudah saya kasihkan. Nanti kalian identifikasi ini hadis Korea, ini hadis apa, gitu ya. Paham ya? Kelompok 2, Eva, Wanda, Mela sama Ilmi. Kelompok 3, kelompok 2-nya, kelompok 3 ini terbalik ya. Yang Eva ini kelompok 3, yang kelompok 2 kelompoknya Risma, Diluni, Yasinta, Mauda, Syihab sama Fariha. Silahkan tugas yang sudah saya bagikan didiskusikan selama waktu 15 menit ya, cukup ya. Lebih cepat lebih baik. Kalau yang sudah selesai nanti presentasi. Yang presentasi nanti 1-2 orang saja mewakili dari kelompoknya. Oke, silahkan saya kasih waktu 10-15 menit dikerjakan terkait identifikasi contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Silakan berkelompok. Tiga. Ya, yang sudah selesai silakan mulai presentasi. Mungkin lebih baiknya lebih urut tadi sesuai kelompoknya. Kelompok 1 dulu, setelah itu kelompok 2, setelah itu kelompok 3. Sekarang kelompok 1 dulu. Boleh atau sama siapa yang berdiri perwakilan menyampaikan diskusinya. Di situ aja nggak apa-apa, di situ. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan contoh-contoh sunnah dari qauliyah, fi'liyah, dan taqlidiyah. 1. Contoh sunnah qauliyah. Hadis tentang doa Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mendengar, menghafalkan dan menyampaikan ilmunya.
Anjay Anjay ibni Thabitin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadarallahu ra'sami minna haditsan fahadibahu hatta yubalaghu bahwa hadili fitakin ilaman huwa afqahu minhu wa rabbu hamilina fikhin laisa biqawati. Dari Zaid bin Thabit ia berkata, saya mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memerintahkan orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, yang pertama berarti tadi itu saya saksikan hadis itu menurut kalian itu contoh dari sunnah Qauliyah. ya. Oke, yang kedua hadis kedua. Sunnah Qauliyah. Hadis tentang tata cara salat di atas kendaraan. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma'a rajulain fi tawajjuhat fa idza ra'a al-fariq nazala fastaqbala al-qiblah. Dari Jabir maka beliau turun dalam salat menghadap kiblat. Ya, Yang terakhir hadis ketiga. hadis ketiga adalah sunnah takdiriyah. Hadis tentang pada suatu hari Nabi Muhammad SAW disuguhi makanan di antaranya daging dan beliau tidak memakannya sehingga Khalid bin Walid bertanya, apakah daging itu haram ya Rasulullah? Beliau menjawab, la walakin lam yakun bi ardi qawlika ajibuni a'afu qala Khalidun fajtaratuhu fa'akal tuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutafaqun alaihi. Artinya tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku. Karena itu aku tidak memakannya. Khalid berkata, lalu aku pun menarik dan memakannya. Sementara Rasulullah SAW mutafaqun alaihi. Berarti hadis ketiga itu sunnah dari sunnah takdiriyah. Oke, sudah dengan semua terkait identifikasi hadis yang saya berikan tadi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Risma dan kawan-kawan boleh mempresentasikan terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan memahami macam-macam sunnah. Pertama, sunnah qauliyah. Ya, tadi kan ya hadis pertama yang saya saksikan tadi apa? Al-Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Itu salah satu contoh dari sunnah qauliyah. Ya, betul. Yang kedua, Sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah. Contohnya pasal kama ra'aitumuni usalli, rawahu Bukhari. Artinya, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. itu contoh. Dari sunnah qauliyah, An Abi Sa'id al-Khudri qala qala rajulani fi safar faqadalatu ala qadarahuma
as-sholatu wa laysa ma'luha ma'lum, kata yang mana sholih dan thayyibah was-sholayat summa wajibal ma'a ba'du fil waqti wa'ada ahadihima sholah biwudu walam yu'id al-akharu summa alladhi lam yu'id asyubda sunnata wa ajawasiha sholatu kawakora lilladhi tawaddu'a wa a'ada lakal ajru marratain. Rawahu Dawud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada dua orang berpergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba. Sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu yang satunya tidak terjadi. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan salatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi salatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, itu contoh dari Sunnah Oke, dari beberapa contoh yang saya berikan, kalian kelompok 2 sudah benar semua pengidentifikasiannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Oke, Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil presentasi kami. Hadis tentang persatuan orang-orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain berbeda satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling melengkapkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu contoh dari hadis dari sunnah qauliyah. Ya. Selanjutnya, hadis kedua. Hadis tentang tata cara manasik haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu'an mimana. Ambillah manasik dalam kurung tata cara melaksanakan haji. Kamu dariku. Hadis riwayat Muslim. Dari sunnah fi'liyah. Itu contoh dari sunnah Fi'liyah. Oke, dari beberapa contoh hadis yang saya kasihkan kepada kalian sudah bisa mengidentifikasi mana yang contoh sunnah qauliyah, mana yang sunnah fi'liyah, dan mana sunnah takriyah. Sudah semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formasi kayak awal tadi, satu-satu lagi. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Terima kasih untuk presentasinya dari ketiga kelompok sudah sesuai dengan harapan saya. Kalian semua sudah bisa mengidentifikasi terkait contoh-contoh hadis, mana yang sunnah qauliyah, mana yang sunnah fi'liyah, dan mana yang sunnah takriyah. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari tadi, ada yang sulit selama pembelajaran tadi? Tidak. Alhamdulillah, artinya sudah mengerti semua ya terkait macam-macam sunnah beserta contohnya sudah agak sedikit paham ya. Melakukan tes sumatif lah, kita ulangan seperti itu. Kita buktikan nanti diulangan. Masih ingatkah kalian materi yang kita pelajari bersama pada pagi menjelang siang ini? Berarti sudah tidak ada yang sulit, sudah paham semua. Yang saya pesankan untuk kalian
semua sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Setelah kalian tadi mempelajari beberapa contoh hadis terkait sunnah qauliyah, fi'liyah, takririah, yang paling penting setelah kalian mengetahui hadis itu, kalian sebisanya mengamalkan beberapa hadis yang sudah kalian ketahui. Contohnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti apa? Sholatnya Nabi Muhammad. Jadi itu harus kalian perbaiki sholat kalian, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena salah satu amalan nanti yang dihitung pertama itu adalah sholat. Jadi yang sholatnya masih bolong-bolong itu ditembeli. Kalau ada yang kemarin kelupaan sholat dikodoi, itu karena wajib. Ya, apakah ada yang bolong sholatnya? Tidak ada ya. Kalau cewek beda, ada rusak namanya. Ya, mungkin itu untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri, kita baca doa dulu. Doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selanjutnya minggu depan kalian belajar materi yang akan datang, baca sendiri di rumah. Kalau nanti ada ulangan ya kita ulangan. Seperti itu akhir kalam. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.